Bermadhab itu bukan tidak boleh. Silakan bermadhab itu. Tidak ada yang melarang antum untuk bermadhab. Tidak ada yang melarang antum untuk bisa bermadhab. Antum mau pakai madhab Syafi'i, silakan. Antum mau mengambil madhab Hambali, tidak ada masalah. Bagi antum yang ingin bermadhab, silakan. Tapi jangan mencela yang tidak bermadhab. Bagi kemudian yang tidak bermadhab, jangan mencela yang mengambil salah satu madhab. Semua punya pilihan. Kami ingin sedikit meluruskan cara pandang yang sering disampaikan sebagian orang ketika membahas soal mazhab. Karena seringkali pembahasannya dibuat terlalu sederhana. Mau bermazhab, silakan. Yang bermazhab, jangan menghina yang tidak bermazhab. Begitu juga sebaliknya. Semua punya pilihan. Kalimat ini sekilas terdengar bijak dan netral. Tapi kalau dibedah lebih dalam, sebenarnya masih menyisakan kekurangan dalam memahami hakikat bermazhab itu sendiri. Sebab persoalan mazhab bukan sekedar opsi pilihan, tetapi berkaitan dengan metode menjaga agama agar tidak dipahami secara serampangan. Secara bahasa, mazhab berarti jalan atau pendapat yang ditempuh. Sedangkan secara istilah, mazhab adalah metode seorang imam mujtahid dalam memahami dan menggali hukum syariat dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kaedah ilmu yang sangat mendalam. Jadi, mazhab bukan kumpulan opini ustadz, tetapi hasil ijtihad ulama besar yang mencapai derajat mujtahid. Karena itu, tidak semua orang layak langsung mengambil hukum sendiri dari dalil. Para imam mazhab menguasai Al-Quran dan tafsirnya, hadis beserta sanad dan derajatnya, nasikh mansukh, ijma' dan qiyas, usul fikih, bahasa Arab, hingga metodologi istinbat hukum. Makanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Maka bermazhab itu lahir bukan karena fanatik, tetapi karena sadar diri bahwa tidak semua orang mampu berijtihad. Dan perlu dipahami, bermazhab bukan fanatik buta. Fanatik buta adalah menolak dalil demi membela tokoh. Sedangkan bermazhab adalah mengikuti metodologi ulama mujtahid karena sadar kemampuan diri belum sampai derajat istinbat hukum. Kalau semua orang dilepas dengan slogan silahkan pilih sendiri tanpa disiplin ilmu yang jelas, akhirnya agama jadi campur aduk. Ambil pendapat paling ringan, memilih sesuai hawa nafsu, talfik sembarangan, bahkan ibadah bisa rusak karena mencampur pendapat tanpa aturan. Talfik sendiri adalah mencampur beberapa pendapat mazhab dalam satu amalan sehingga menghasilkan bentuk ibadah yang tidak dianggap sah menurut bangunan metodologi mazhab secara utuh. Maka pada akhirnya ia seperti membuat mazhab sendiri tanpa kapasitas ijtihad sebagaimana para imam mazhab. Dan sebenarnya konsep mengikuti imam itu bukan hal aneh dalam Islam. Dalam qiraatul Quran misalnya, kita mengikuti jalur imam qiraah seperti Imam Hafiz atau Imam Warsh. Kita tidak sembarangan mencampur bacaan lalu membuat cara baca sendiri. Begitu juga dalam fikih. Ketika seseorang mengikuti metode Imam Syafi'i, Imam Malik, atau imam lainnya, itulah yang disebut bermazhab. Sebaliknya, kalau seseorang mengambil sedikit dari sini, sedikit dari sana, lalu membuat standar sendiri tanpa kaidah ilmu yang utuh, pada akhirnya dia sedang membangun mazhab pribadi. Pertanyaannya, apakah dia sudah sampai derajat mujtahid untuk membuat metodologi sendiri? Semoga bermanfaat. Allah yahdik.